Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Casemiro jadi penting lagi bagi Manchester United asuhan Ruben Amorim. Sang manajer mengatakan Casemiro jadi sebuah pelajaran bagi para pemain Manchester United. Anda jangan melihat cara dia bermain, tapi cara dia berlari. Anda bisa melihatnya. Kami punya data yang menunjukkan dia ada di mana dia bekerja sangat keras. Dia itu contoh yang sangat bagus, ungkap Ruben Amorim. Bahkan Toby Collier kadang-kadang lebih dipilih dan sekarang sulit mengeluarkan Casemiro dari tim. Jadi ini adalah sebuah pelajaran untuk semua pemain di Manchester United. Tidak masalah sebagaimana masa lalu atau bulan lalu, semuanya bisa berubah di satu momen, ujar Amorim. Manajer Manchester United Ruben Amorim mematok target tinggi saat berhadapan dengan Brentford. Ia ingin timnya meraih kemenangan di laga ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim menekankan bahwa MU tidak boleh berleha-leha di laga ini. Ia ingin timnya tandang ke London dengan mentalitas untuk meraih kemenangan di pertandingan tersebut. Amorim mengakui bahwa mengalahkan Brentford itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Namun ia ingin timnya bekerja keras dan terus mencoba untuk memetik kemenangan di pertandingan tersebut. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan menjual klub Prancis miliknya, OGC Nice. Apa itu artinya Ratcliffe dengan perusahaannya? Ineos akan fokus ke Manchester United. Menurutnya pamor Liga Prancis alias dia kini membuat Ratcliffe ambil langkah tersebut. Pihak liganya tidak memiliki kontrak dengan stasiun TV untuk tahun depan. Pihak liga pun sudah meminta tiap klub untuk tidak menggantungkan pendapat dari hak siar. Selain itu ada kabar kalau para petinggi klub tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Ratcliffe yang seolah menomorduakan OGC Nice dibanding Manchester United. Selain MU, Ineos juga jadi pemilik klub asal Swiss, FC Lausanne Sport. Diketahui Ratcliffe memang berfokus penuh ke MU. Manchester United akan mencoba memutus puasa kemenangan saat bertandang ke Brentford. Manajer MU Ruben Amorim memastikan akan menyimpan beberapa pemain kunci. Ruben Amorim enggan mengambil resiko di laga tandang melawan Brentford. Beberapa pemain kunci MU diistirahatkan, salah satunya bek kanan Nassauir Mazraoui. Hari pertamanya adalah para pemain yang beresiko cedera tidak akan bermain apapun yang terjadi. Kami harus ambil resiko dalam hal itu. Sebagai contoh, Nassauir Mazraoui tidak boleh bermain. Dia berada dalam batas mengalami cedera. Kami akan membuat penilaian dan hari selanjutnya memilih pemain-pemain terbaik untuk menjadi starter. Kemudian kami harus hati-hati karena kami adalah Manchester United dan kami dilarang mendekati pertandingan tanpa berpikir kami bisa menang. Manajer Manchester United Ruben Amorim membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Brentford. Ia menyebut bahwa ia akan melakukan banyak rotasi di laga ini. Dalam konferensi persnya, Amorim menyebut bahwa banyak pemain yang bermain melawan Bilbao kemarin berada dalam kondisi yang tidak ideal. Ia menyebut daripada pemain-pemain itu mengalami cedera, ia memutuskan untuk merotasi skuadnya di laga ini. Amorim sendiri menyebut bahwa ia belum bisa menentukan siapa saja yang bermain melawan Brentford nanti. Ia menyebut bahwa ia akan melihat kondisi pemain dari sesi latihan terakhir Setan Merah, baru ia bisa memutuskan siapa yang tampil dan siapa yang diistirahatkan. Manchester United punya target transfer baru di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu memutuskan untuk merekrut Jonathan Tah di musim panas nanti. Sky Sport Germany melaporkan bahwa Amorim sudah menemukan pengganti yang pas. Ia ingin Setan Merah mendatangkan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Penyebabnya, sang bek punya jam terbang yang teruji. Beberapa tahun terakhir, ia menjadi andalan jantung pertahanan Bayer Leverkusen. Ia juga mulai rutin bermain di timnas Jerman. Jadi Amorim menilai sang bek bakal jadi sosok yang pas untuk menjadi bagian dari tim mereka. Alasan lain mengapa MU ingin merekrut Jonathan Tah karena sang bek bisa diamankan secara gratisan. Kontraknya di Leverkusen habis pada musim panas nanti. Sementara sang bek sudah mengkonfirmasi bahwa ia akan cabut dari Bay Arena.
MU sendiri punya dana transfer yang terbatas sehingga Ruben Amorim menilai mendatangkan bek berkualitas seperti Jonathan Tah tidak boleh dilewatkan. Antonio Conte mengungkapkan perbedaan yang diterima Scott McTominay saat membela MU dan Napoli. Menurut sang pelatih, di masa lalu McTominay tidak pernah dapat peran utama yang membuatnya lebih kuat. Scott McTominay tampil bagus pada musim 2023-2024 lalu. Dia bikin 7 gol dari 32 laga di Premier League. Namun menurut Antonio Conte, McTominay tidak pernah benar-benar menjadi pemain dengan peran utama di Setan Merah. Scott McTominay berkembang pesat di bawah kendali Antonio Conte, bukan hanya soal jumlah gol atau assist, akan tetapi skill yang lebih lengkap. McTominay kini bisa memainkan lebih banyak peran di lini tengah. Menurut Antonio Conte, perkembangan McTominay tidak hanya penting bagi sang pemain secara pribadi. Antonio Conte menilai McTominay telah memberikan inspirasi bagi seluruh tim yang juga turut berkembang pada musim 2024-2025. Selain Gyökeres, kemajuan lebih lanjut telah dicapai di tempat lain dalam upaya untuk mengamankan tanda tangan penyerang bintang Real Madrid Rodrigo. Dengan laporan di Spanyol menempatkan United dengan skuad untuk perlombaan untuk mendapatkan jasanya. Mereka melaporkan bahwa Setan Merah telah mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro untuk jasanya. Tetapi masih harus dilihat apakah raksasa La Liga akan menerima tawaran tersebut. Dinyatakan pula bahwa pemain asal Brazil itu ingin tetap tinggal di Madrid tetapi bisa tergoda untuk pindah ke Liga Primer dan perlu mengambil keputusan apakah ia berminat atau tidak pada transfer tersebut. Bruno Fernandes telah menjadi bintang utama MU di lini serang selama beberapa bulan terakhir, memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka di Liga Eropa seperti yang terlihat pada Kamis malam. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 2 gol dalam kemenangan atas Athletic Bilbao di leg pertama. Manchester United kabarnya tertarik merekrut wonderkid milik klub Albacete Balompi yang berkompetisi di kasta kedua Spanyol Segunda Division Christian Covane pada bursa transfer mendatang. Niatan ini bisa mengganggu rencana Real Madrid yang sudah lebih dulu dikaitkan dengan penyerang berusia 18 tahun tersebut. Sebagaimana diketahui, MU memang sedang aktif mencari pemain depan potensial yang diangkut ke Old Trafford guna mengatasi problem lini serang mereka. Nama Christian Covane lantas tak luput dari perhatian MU mengingat penampilan gemilangnya bersama Albacete Balompi ditambah usianya yang sesuai dengan profil yang dicari MU. Manchester United yakini bisa menebus pemuda berusia 18 tahun dengan membayar 5 juta euro saja. Pemain veteran yang nyaris ditendang Manchester United, Casemiro, mungkin masih punya masa depan di Old Trafford. Laporan Kaug Offside baru-baru ini mengisyaratkan pelatih MU Ruben Amorim mungkin bisa berubah pikiran dan mempertimbangkan agar Casemiro bertahan di Old Trafford. Hal itu setelah pemain internasional Brazil itu tampil gemilang dengan mencetak gol pembuka saat MU menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Masih menukil Kaug Offside, Casemiro memang dipandang mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan nyata di bawah asuhan Ruben Amorim. Oleh sebab itu, juru taktik asal Portugal tidak segan melontarkan pujian untuk pria berusia 33 tahun dan mengirim sinyal dia mungkin masih punya masa depan dengan MU. Manchester United kabarnya sudah menetapkan bandrol untuk aset berharga jebolan akademi mereka Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas tahun 2025. Laporan area Napoli yang dilansir dari Kaug Offside mengklaim Setan Merah sudah menetapkan bandrol bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, yakni sebesar 50 juta euro atau sekitar 944 miliar rupiah. Masih menukil pemberitaan yang sama, jurnalis Cristiano Abruzzese membenarkan bahwa Napoli hendak mencoba peruntungan lagi untuk merekrut aset berharga MU. Mereka benar-benar serius ingin menyewa jasa Alejandro Garnacho sebab pelatih Antonio Conte menganggap sang pemain cocok dengan prinsip taktisnya. Buruknya sektor pertahanan membuat MU akan merekrut setidaknya satu bek tengah baru di bursa transfer musim panas 2025. Pemain yang dicari diprioritaskan yang sudah pasti betul dengan penampilan 3 bek. Menurut laporan Sky Sport News, pada akhir April 2025, MU kini akan fokus mengejar Jonathan Tah untuk jendela transfer musim panas 2025. Tah dalam 2 musim terakhir bermain dengan skema 3 bek bersama pelatih Xabi Alonso di Leverkusen.
Jonathan Tah diperkirakan akan bisa beradaptasi dengan cepat bersama Amorim bila jadi didatangkan MU. Jonathan Tah yang membuat MU tergiur membawanya ke Old Trafford adalah bisa dapat dengan gratis. Kontrak pemain nasional Jerman itu di Leverkusen habis 30 Juni nanti. Jonathan Tah belum memperpanjangnya dan kemungkinan ingin cabut untuk menjajal petualangan baru. MU akan mendapatkan persaingan sengit untuk memiliki Jonathan Tah dengan gratis di musim panas 2025. 3 klub raksasa Eropa Bayern Munchen, Real Madrid, dan Barcelona juga sedang bernafsu untuk memiliki jasa Jonathan Tah musim depan. Saga transfer Anthony memasuki babak baru. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Performa apik sang winger mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. Wolves Esporte mengklaim bahwa Arsenal jadi salah satu tim yang berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta saat ini sedang berencana untuk membelanja winger baru. Ini disebabkan stok winger Arsenal saat ini cukup terbatas, sehingga jadi ada satu pemain mereka yang cedera, maka skema pemain The Gunners jadi kacau. Anthony yang bisa bermain di kedua sisi sayap menarik perhatian Mikel Arteta, sehingga ia berminat untuk memboyong sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Arsenal saat ini belum membuat pergerakan apapun untuk Anthony. Mereka masih mengamati permainan sang winger di La Liga. Mereka ingin melihat apakah sang winger bisa menjaga performanya hingga akhir musim nanti. Nantinya mereka akan mengambil keputusan apakah merekrut sang winger atau tidak setelah musim 2024-2025 berakhir nanti. Manchester United sendiri siap menjual sang winger di kisaran 40-50 juta euro. Spekulasi masa depan Marcus Rashford memasuki babak baru. Arsenal dikabarkan akan mencoba merekrut sang penyerang di musim panas nanti. Menurut laporan The Mirror, Mikel Arteta sangat tertarik untuk memboyong Rashford. Ia bahkan dinilai jadi opsi yang bagus untuk lini serang The Gunners karena Rashford bisa bermain di sektor sayap dan juga sebagai penyerang nomor 9. Kebetulan stok pemain Arsenal di posisi itu lagi cukup tipis, sehingga kehadiran Marcus Rashford bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Menurut laporan itu, Arsenal nampaknya akan menyeriusi proses transfer Rashford. Mereka dikabarkan sudah menetapkan harga jual sang pemain. Mereka menginginkan mahar sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa Marcus Rashford. Arsenal dikabarkan tidak keberatan dengan harga ini sehingga mereka siap untuk menebus sang penyerang. Menurut gosip yang beredar, Rashford tidak mau melanjutkan karirnya di Inggris. Prioritasnya di musim panas nanti adalah pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona.